Enggak ya, istighfar ada semangatin ah. Istighfar. Perbuatannya salah ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Ya Allah, kenapa bapak ini ya? Astagfirullahaladzim. Masukkan Pak ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ya, di sini ada yang komentar, jadi pelajaran bagi kita yang ingin menunaikan haji atau umroh, jangan cuma modal duit dan tubuh sehat. Kepergian haji dan umroh harus didasarkan pada taubat, sebagaimana orang-orang terdahulu menunaikan haji dan umroh. Semoga Allah memberi petunjuk pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, memang keberangkatan haji itu tidak hanya memiliki modal duit ya, tidak hanya juga memiliki modal kesehatan jasmani, tetapi rohani kita juga harus sehat. Hati kita juga harus bersih. Allahu a'lam hal apa yang telah Bapak itu lakukan sehingga mengalami sesuatu yang tidak wajar di tanah suci Mekah. Apapun yang telah Bapak itu lakukan, ya kita ambil saja pelajarannya bahwasanya sebelum berangkat ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh, hendaknya melakukan taubatan nasuha terlebih dahulu. Bersihkan hati terlebih dahulu. Karena memang tanah suci Mekah dan Madinah itu bukan sembarang tempat. Bahkan Allah janjikan tanah suci Mekah dan Madinah itu tempat yang paling aman dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Jadi dua tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal di akhir zaman, yaitu Mekah dan Madinah. Dan saya heran melihat pemberitaan haji di tahun ini setelah Arab Saudi meningkatkan penjagaannya, memperketat penjagaan haji, itu terungkap ternyata banyak haji-haji ilegal yang selama ini berhasil berangkat ke Mekah. Coba kita lihat beritanya ya. Ini dari TV One. 36 calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal kembali digagalkan berangkat. Modus mereka tidak menggunakan seragam haji dan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta tidak langsung ke Arab Saudi. Modusnya ya. Modusnya tidak memakai pakaian haji dan berangkatnya tidak langsung ke Arab Saudi, tapi transit dulu ke tempat lain. Namun transit terlebih dahulu ke Kolombo, Sri Lanka dengan menggunakan visa kerja temporer. Visanya aja visa kerja itu. Dari hasil penyelidikan puluhan calon jamaah haji ilegal yang dikoordinir oleh sebuah biro travel, biaya yang mereka keluarkan bervariasi, mulai dari 139 hingga 175 juta rupiah. Polisi memeriksa IF sebagai pimpinan rombongan, sementara NF yang mengumpulkan dana serta mencari korban. Banyak korban yang percaya karena pimpinan rombongan pernah berhasil memberangkatkan jamaah haji tahun 2024 lalu. Oh, jadi tahun 2024 itu sempat berhasil. Dan di tahun ini mereka gagal semua karena Arab Saudi memperketat penjagaannya ya, memperketat pemeriksaan visa. Orang-orang yang nggak punya visa haji, auto langsung disuruh keluar. Indonesia merupakan salah satu negara yang tercatat banyak memberangkatkan haji ilegal ya, dilakukan oleh oknum biro travel. Sampai-sampai Menteri Agama kita itu ditegur oleh pihak Arab Saudi. Ini memalukan sekali. Oknum biro travel yang memberangkatkan haji ilegal itu benar-benar nggak punya hati ya. Tempat yang sangat disucikan oleh umat Islam. Bahkan dijanjikan di akhir zaman nanti Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang tidak bisa diganggu oleh Dajjal. Tapi ternyata malah ada orang yang melakukan hal-hal ilegal di sana. Dan itu niatnya mau ibadah haji. Nggak nyambung coba ya. Ibadah dengan cara ilegal. Pantas saja ada yang kesurupan. Jangan-jangan sebagian yang kesurupan itu mereka-mereka yang melakukan jalur ilegal. Yang jadi pertanyaan juga, ini jamaahnya sebenarnya. Apakah jamaahnya tidak tahu bahwa itu jalur ilegal? Kalau nggak tahu kan berarti ditipu. Tetapi kalau memang jamaahnya tahu ini jalur ilegal, namun dia tetap mau ikut jalur ilegal itu ya berarti sama aja nipunya. Makanya dalam agama Islam itu diwajibkan bagi yang mampu. Itu maksudnya kan biar tidak memberatkan. Kita kenapa menabung untuk haji, tapi kalau memang ada keperluan mendesak, kenapa? Haji tertunda, nggak ada masalah. Haji kan yang penting mampu. Kalau nggak mampu ya sudah. Depan kita ada orang keperluan ya kita kasih. Jangan gara-gara kita ingin haji kemudian kakak kita sakit, adik kita sakit, kita nggak bantu. Itu salah. Allah Maha tahu kita niat sudah untuk haji. Kita kalaupun ternyata kita nggak dipanggil-panggil karena duitnya habis terus, kita sudah tercatat pahala ibadah haji karena kita benar-benar sudah menabung, sudah berusaha.
Maksud saya jangan sampai gara-gara kita ingin haji, ingin umroh, akhirnya ada saudara kita sulit, kita nggak bantu. Dengan alasan untuk apa? Umroh. Ya akhi, ada yang lebih penting. Umroh tidak wajib, haji tidak wajib kalau tidak mampu. Depan kita ada keperluan mendesak, ya, saudara kita tidak ada yang bantu kecuali kita, kemudian kita pelit, maka saya rasa tidak tepat. Yang terpenting ada niat di hati dan kita terus berusaha untuk bisa berangkat ke sana dengan cara-cara yang halal. Kalaupun kita terus berusaha ternyata tetap tidak bisa berangkat di sana sampai kita wafat, ya semoga Allah catat niat kita dan upaya kita sebagai pahala yang besar daripada memaksakan diri hingga sampai akhirnya pakai cara ilegal. Bukannya dapat pahala malah dapat dosa. Jadi mestinya dimampukan dulu. Kalau belum mampu jangan pakai cara ilegal, teman-teman ya. Mampu ini sebenarnya bukan hanya masalah duit ya, tapi juga kembali lagi ke hati kita. Karena banyak juga orang yang berangkat di sana itu nggak tersentuh hatinya melihat Ka'bah. Bukannya malah semakin tunduk kepada Allah, malah joget-joget dekat Ka'bah. Jadi masalah kemampuan hati jamaah haji ini ya penting untuk dimiliki ya. Kemurnian hati ini penting untuk dimiliki biar paham betul bahwa keberangkatannya di sana adalah untuk ibadah. Kalau nggak punya kemampuan hati, nggak paham apa tujuan berangkatnya ke sana, sekedar punya duit saja, ujung-ujungnya ya joget-joget, bikin video TikTok, bahkan melakukan hal-hal yang semestinya nggak perlulah dilakukan di sana, tapi tetap aja mereka melakukan itu. Ini justru malah memalukan nama baik Indonesia di mata Arab Saudi. Kita nggak ngelarang Anda mau joget ya terserah Anda mau silat-silat ya udahlah terserah Anda. Cuman kalau deketnya Ka'bah, waduh itu nggak pantas lah ya. Apalagi kelihatan banget orang Indonesia yang melakukan itu. Aduh, memalukan banget. Bahkan ada juga kan jamaah haji atau jamaah umroh gitu ya yang main game deket Ka'bah. Mau tahu nggak sekarang ini di Masjidil Haram sedang dihebohkan jemaah umroh main game di depan Ka'bah itu seperti apa? Nah seperti ini. Ampun, bapak ini datang jauh-jauh dari Indonesia ngabisin ongkos puluhan juta. Sesampainya di depan Ka'bah bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah main game. Padahal banyak jutaan umat muslim di Indonesia yang ingin datang ke Mekah tapi nggak mampu. Malah bapak ini Allah mampukan untuk datang ke kota suci Mekah. Bukannya berdoa malah main game. Ampun. Itu video orang Indonesia main game di dekat Ka'bah itu viral di Arab Saudi. Bener-bener malu-maluin ya. Bahkan orang Arab Saudi, bahkan orang kerajaan sekalipun nggak akan mau tuh melakukan hal tersebut karena memalukan. Berarti kan nggak paham itu kan betapa sakralnya Ka'bah, Masjidil Haram, tanah suci Mekah. Mereka nggak paham ya, sekedar berangkat aja, tidak punya kemampuan hati ya. Makanya taubat dulu sebelum berangkat ya, biar tersentuh hatinya ketika melihat Ka'bah, ketika sampai di Masjidil Haram. Ada yang aneh sih, kalau orang nyampe ke Masjidil Haram hatinya nggak tersentuh untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Wah, kayaknya ada yang janggal tuh. Dosa itu kan diibaratkan bercak hitam. Satu kali dosa itu satu bercak hitam yang ada di hati kita. Makanya orang yang terlalu banyak berdosa ya hatinya tertutup oleh bercak hitam itu. Oleh sebab itulah kita juga dianjurkan secara terus-menerus untuk selalu mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman ya, Rasulullah yang maksum aja, Rasulullah yang terjamin tidak akan melakukan dosa, beliau Rasulullah semulia itu pun istighfarnya 100 kali dalam satu hari. Ya apalagi kita ya, harusnya lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak tertutup sehingga mudah tersentuh hati kita dengan hal-hal yang kaitannya dengan ibadah, lebih khusyuk dalam beribadah. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.